Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya untuk gue bacain peruntungan keuangan kalian di bulan Juni ini untuk para Virgo, ya. Kita lihat apakah keuangannya Virgo di bulan Juni ini bagus, atau jangan-jangan ada yang I don't know, perlu diwaspadai gitu ya. Kita coba lihat aja langsung. Jadi gini, kelihatannya memang secara keuangan kalian bagus nih ya. Ada sebuah kemenangan ya. Kayak finally apa yang udah kalian usahain dari lama itu goal ya. Itu kayak tembus juga nih akhirnya, dan ini kayak dalam kondisi yang udah cukup solid ya. Dengan kondisi yang udah cukup matang. Jadi kayak ini bukan, lo kebayang gak sih, bukan semacam lo baru bikin usaha terus kayak ada pemasukan tambahan, bukan kayak gitu. Ini tuh emang apa ya, kayak lo abis ngerjain sebuah project gede gitu ya, kalau gue lihat dari sini, dari dice-nya. Atau mungkin ada kayak job gede gitu yang terus establish lo ke depannya gitu loh. Jadi ini nge-secure pemasukan lo ke depannya gitu. Dan memang ini suatu hal yang kayak bentuknya breakthrough gitu ya. Ini suatu hal yang mau dulu usahain, dan memang kayak akhirnya lo mendapatkan si kemenangan ini, ada goal. Jadi kayak gue ngeliatnya sih di bulan Juni ini untuk kalian para Virgo kelihatannya ada duit yang lumayan gitu. Dan ini memang bukan apa itu istilahnya, ketiban durian runtuh, bukan gitu ya, bukan kayak yang suatu hal yang tiba-tiba gitu, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan dapat duit, nggak gitu. Ini emang kalian ngerasain effortnya dari nol mungkin ya. Cuman terus ke depannya nih, jangan jumawa, jangan pongah, jangan ngerasa oh iya udah secure nih gitu. Kalian harus tetap disiplin sama keuangan. Justru ke depannya kalian harus lebih disiplin justru soal si keuangan ini, karena lo udah punya suatu apa ya, lo istilahnya lo dapet duit gede, kalau nggak lo manage yang jadi sia-sia pasti apapun itu ya. Kalau misalnya lo apalagi kayak duit gede gitu, mungkin lo ngerasanya kayak I own the world gitu, gue punya seluruh dunia, gue bisa beli seluruh dunia gitu. Lo berasanya itu mungkin kayak gitu. Cuman kayak lo bisa beli dunia untuk berapa lama? Sehari, 2 hari. Kalau lo bisa bikin ini si rezeki gede ini menjadi kayak long lasting ke depannya, kenapa enggak kan gitu. Jadi kayak justru lo ke depannya harus lebih disiplin ya. Kita buka lebih dalam lagi lewat tarotnya soal si rezeki gede ini. Ya, Oke, hasilnya kalian dapat kartunya Knave of Wands, Two of Wands,
queen of sport. Oke, di sini bener-bener ya disarankan banget kalau gue lihat dari kartu di sini. Kalian kan kelihatannya mau dapat rezeki gede nih di bulan ini, di bulan Juni ini. Amin, semoga beneran dapat ya. Ini bagusnya kalau misalnya kalian puterin lagi duitnya, ya. Jadi suatu hal yang emang entirely new. Kayak oke, mungkin tadinya lu punya bisnis A gitu, udah ya dapat penghasilan ini ya, dapat si sumber duit gede ini. Terus duit ini sebaiknya lo lakukan either untuk mengembangkan si bisnis A lo atau lo bikin another business gitu. Karena kelihatannya yang A nih udah cukup established kalau gue lihat sepintas ya. Gitu. Kayak untuk lo, entah itu untuk lo ngembangin atau untuk lo bikin yang baru gitu ya. Intinya di sini duit itu harus produktif. Jangan lo pakai buat konsumsi. Kalau gue lihat bacaan dari sini disaranin memang kayak lo puterin lagi ya. Karena itu akan jadi jauh lebih bermanfaat. Dan kelihatannya emang kalau di sini cenderung suatu hal yang memang entirely new gitu. Kalau misalnya kalian ternyata orang yang ternyata kalian bekerja kantoran gitu, kayak gue gak punya bisnis, Mai, duit dari mana gitu. Gue bikin bisnis gitu. Di sini kalau gue saran ya untuk kalian mungkin kayak oke, lo habis dapat rezeki nomplok nih, duitnya mending diapain untuk suatu hal yang produktif. Itu bisa untuk kayak say lo mau naikin skill lo gitu, untuk entah lo kursus, entah lo ambil sertifikat something, atau kayak anything untuk ngembangin diri lo gitu. Pokoknya itu duit harus produktif, atau kayak lo invest itu duit ya. Duit itu lebih baik produktif ketimbang kayak misalnya lo kayak aku mau beli mobil gitu misalnya, kecuali itu mobil mau lo sewain ya terserah sih. Cuman di sini memang lebih disarankan agar ini diputar lagi, karena kayaknya nih hoki lo lagi bagus nih untuk untuk segi keuangan. Hoki lo tuh lagi bagus, jadi mendingan jangan dilewatkan gitu fase hoki lo bagus ini, karena kayak kadang-kadang hoki orang tuh berubah-berubah nggak sih, kayak lo lagi bagus, lagi jelek gitu. Nah ini tuh lagi bagus cuy, jadi mendingan lo kayak sekalian aja lo manfaatin sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ya. Kita buka lebih dalam lagi coba. Oke, loneliness, gratitude, relationship. Oke, gue semacam memahami deh. Oke, jadi bisa jadi kalau ngeliat dari oracle-nya ya, bisa jadi mungkin lo ngerasa kayak capek kerja mulu. Kan kalau dari tadi gue menggebu-gebukan, ini duitnya harus produktif cuy gitu. Terus begitu liat ini gue kayak aku paham. Mungkin kayak in a way you wanna treat yourself, atau mungkin lo pengen pakai duit ini untuk membangun relationship dengan orang lain. Mungkin kayak you wanna treat your family, atau kayak your significant other. Lo mau kayak traktir mereka, atau kayak ajak mereka kemana pakai duit ini, pakai duit gede ini. Kayak I would say that's fine. Oke. Kalau tadi gue kayak seperti menggebu-gebu banget ya setelah melihat ini, gue ngeliatnya itu juga sebenarnya cukup produktif sih. Kayak ini sama aja kayak gini, kadang-kadang ini suatu hal yang unrelated, cuman mereka mirip ya kondisinya. Kadang-kadang orang ngerasa produktivitas itu tuh dinilai dari kayak lo seberapa lama lo kerja ya. Kayak gue kerja sampai jam 3 pagi, gue lebih rajin dibanding lo, gue lebih produktif dibanding lo. Padahal mungkin quality of work-nya gak seberapa ketimbang orang yang gue kelar kerja jam 5 sore, gue istirahat yang cukup, besok gue kerja lagi dari pagi jam 7 gitu. Yang mungkin dia kualitas kerjanya lebih baik dibanding orang yang udah maksain dirinya sampai jam 3 pagi. Itu kayak udah zombie gitu ya, maksain kerja terus hasil kerjanya juga perlu direvisi lagi karena ya jelek gitu, karena kayak ya lo maksain badan lo kerja. Nah, in this case namanya istirahat itu juga produktif ya. Kayak istirahat itu bagian dari productivity pada porsi yang tepat ya gitu. Jadi kayak lo nggak bisa terus kayak mengabaikan waktu istirahat lo, mengabaikan waktu lo recharge. Itu tuh nggak bisa diabaikan ya. Namanya juga misalnya kayak HP deh, emang HP terus kayak mau lo geber sampai berapa, mau itu HP mau kapasitasnya segede apapun, pasti akan ada waktunya dia downtime, akan ada waktunya dia di recharge tuh, akan ada waktunya dia restart. Sama aja kayak badan manusia. Nah, in this case si duit gede lo ini mungkin ingin lo pakai buat recharge. Nah,
melihat dari adanya kartu soal loneliness, ada soal gratitude, ada soal relationship. Kalau misalnya kalian mau gunakan uang ini untuk mengapresiasi orang-orang yang mungkin selalu mensupport kalian, go ahead gitu. Itu juga kalau gue dari sini itu juga termasuk suatu hal yang produktif ya. Yang bahaya itu adalah kalau misalnya kalian mau menggunakan uang ini untuk trying to impress, mencoba untuk nyombong gitu misalnya. Kalian ingin kayak untuk tanda kutip membeli teman gitu misalnya, itu kan enggak. Tapi kalau misalnya kalian untuk niatnya dari hati ya, untuk kayak oke, gue ingin mengapresiasi desainer gue misalnya gitu, yang selama ini udah bantuin kerjaan gue gitu misalnya, ya go ahead. Atau kayak gue mau traktir nyokap gue yang selama ini udah selalu bantuin gue, doain gue gitu misalnya, go ahead. Itu kan suatu hal yang tetap produktif juga sih kalau gue nilai. Jadi kayak membangun hubungan itu pun juga suatu hal yang sebenarnya bisa kita bilang produktif. Jadi kalau misalnya lo mau gunakan uang ini, rezeki berlimpah lo ini, untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar lo, karena mungkin lo ngerasa, aduh, I've been too busy ya, gue kemarin lagi sibuk banget, kayak gue ingin nunjukin bahwa kayak orang-orang terpenting dalam hidup gue itu juga penting, emang beneran penting, lo pengen gunakan ini untuk manjain mereka, go ahead ya. Jadi itu readingnya buat kalian para Virgo untuk keuangannya. Be wise ya untuk spendingnya. Dan balance, intinya tuh di balance aja. Mungkin kalau tadi kayak attitude-nya lebih ke arah kerja. Ternyata setelah kita buka si oracle-nya, kesimpulannya kita harus lebih balance. Karena membangun relationship yang baik itu pun, kayak memelihara hubungan itu pun suatu hal yang produktifnya kemana? Produktifnya ke batin lo gitu. Kalau misalnya lo kayak banyak duit tapi sendirian, kan lo mungkin ya nggak tenang juga batinnya ya. Banyak duit tapi dibenci orang tua, mungkin lo nggak tenang juga batinnya gitu. Jadi ini untuk memelihara ketenangan tersebut penting juga ya. Jadi segitu aja readingnya buat kalian para Virgo. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja lihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja meluncur ke website gue di tarotreadingbymyanov.com. Di situ kalian bisa lihat info gue, price list gue, kontak gue, and so on. Oke? Segitu aja. Thank you and have a nice day.